Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mary Indah Puramasari dengan NIM 2004401 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B tahun 2020. Kali ini saya akan membahas mengenai PPN dan PPNBM atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yuk langsung aja kita bahas materinya. Nah, di sini ada pengertian pajak. Pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH tahun 2004, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Jajaningrat yang dikutip oleh Mardiasmo tahun 2009, pajak merupakan kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara, disebabkan oleh suatu kekayaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Jadi, inti dari pengertian ini yaitu seluruh rakyat wajib untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada kas negara dengan memaksa atau dengan paksaan yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian di sini ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeteer, yaitu pajak sebagai alat menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan negara. Yang kedua, ada fungsi reguleran, yaitu pajak sebagai alat pemerintah untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik suatu negara. Fungsi ini umumnya dapat dilihat dalam sektor swasta. Di sini ada pengertian PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN yaitu pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Setiap transaksi penjualan yang didahului oleh pertambahan atau markup nilai atau harga sudah pasti kena PPN. Kewajiban PPN terjadi saat perpindahan hak atas barang atau jasa terjadi, bukan saat pelunasan atau pembayaran. Untuk penjualan retail biasanya, perpindahan hak atas barang terjadi di tempat transaksi saat itu juga, sehingga kewajiban timbul pada tanggal yang sama. Akan berbeda untuk penjualan jarak jauh atau antar pulau misalnya, karena perpindahan hak biasanya baru terjadi saat barang dikirimkan. Untuk penyederhanaannya, biasanya kantor pajak atau DJP menggunakan tanggal nota tagihan atau invoice sebagai patokan, dengan asumsi bahwa perpindahan hak terjadi saat tanggal pengakuan penjualan oleh penjual. Lalu di sini ada objek PPN. Yang pertama ada barang kena pajak atau BKP. Barang ini berwujud berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Kemudian yang kedua ada jasa kena pajak atau JKP. Kegiatan ini berupa pelayanan yang dengan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Setelah itu, jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan kata dari atas petunjuk dari pemesan juga termasuk dalam kategori JKP yang dikenakan pungutan PPN. Pengecualian PPN yang pertama ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Lalu di sini ada pengertian PPNBM. PPNBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian,
Mekanisme pengenaan PPNBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap yang pertama, objek PPNBM yang bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Lalu, apa saja sih yang termasuk dalam objek PPNBM? Yang pertama ada barang-barang kebutuhan pokok, yang kedua ada hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu, yang ketiga umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi, yang keempat dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Apa sih itu subjek PPNBM? Subjek PPNBM adalah PKP yang menghasilkan BKP tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Subjek PPNBM dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan atau usaha pekerjaannya dapat menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP, serta berikut terdapat contoh kasus dari PPN dan PPNBM. Contoh kasus dari PPN yaitu sengketa pemungutan pajak pertambahan nilai sebagai dampak perbedaan persepsi dalam interpretasi kriteria pengusaha kena pajak tertentu. Kemudian, contoh kasus PPNBM yaitu dampak pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM terhadap Sekian pembahasan materi mengenai PPN dan PPNBM yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya minta maaf jika terdapat banyak kekeliruan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman.